Kabar baik bosku. Inilah yang dikatakan maggot. Maggot. Ya tak bolo. Ini yang disebut dengan maggot. Maggot bolo. Di saat Anda melakukan proses fermentasi, kemudian ada kehilafan, ya kan? Contoh hilafnya lupa, nggak termakan oleh ayam atau hewan ternaknya. Kemudian setelah fermentasinya jadi atau semi fermentasi, di tempat yang Anda melakukan fermentasi ini ada kebocoran, itu akan mengundang namanya lalat BSF. Kemudian dia akan menitipkan telurnya. Saat telur menetas menjadi seperti ini. Ini disebut dengan maggot. Maggot itu ada beberapa fase, kayak yang aku ingat sih dari beberapa konten, 2 fase. Yang pertama pupa, kedua prepupa. Ini dia akan tidak tahu kemana, mungkin dia mencari tempat yang nyaman untuk istirahat supaya dia bisa melanjutkan proses hidup untuk menjadi lalat BSF. Ini nggak sengaja dapatnya bolo, nggak sengaja karena dulu saya membuat pakan fermentasi berbahan dedak yang saya kasih air hujan ditambah cairan EM4 peternakan. Kemudian saya lupa, istilahnya itu lebih enaknya ngomong saya kurang care bolo kepada ayam, ternak ayam saya. Terus kemarin sih teringat sebuah teori dasar, sebanyak apapun aset yang kamu miliki, kalau kamu tidak melakukan pengelolaan atau perawatan, maka aset itu tidak akan timbul manfaatnya. Berawal dari itu kemarin kotor, wadah minum lama nggak dipakai, akhirnya saya gunakan lagi, saya cuci. Meskipun ayam saya sudah tidak terkelola bolo, ayamnya tidak terkelola, itu saya bersihkan, saya kasih air minum lagi. Itu kandang-kandang sudah saya bukai, terus saya beri bahan pancingan, siapa tahu nanti ayam saya yang sudah benar-benar liar, bahkan sudah nggak kenal sama saya, nanti saat saya panggil, tapi gimana ya, saat ayam-ayam saya yang liar itu ingin bertelur, dia ada yang ingat tempat asal dia di mana, akhirnya bertelur di tempat itu. Itu tujuan pertama. Ngasih minum, membuktikan sedekah itu tidak harus uang. Ngasih minum, tidak harus orang yang diberi minum. Nggak sengaja setelah melakukan hal itu, saya melakukan pengecekan terhadap sisa pakan ayam fermentasi yang saya buat.
ternyata adalah ini maggot yang baru sempet saya buka kemarin sore, terus langsung saya tutup kembali. Meskipun ada pertanyaan di saya, dari mana dia nanti keluar dan juga masuk. Kemarin bibit maggotnya ini masuk dari mana? Ternyata terjawab dari cara si maggot ini keluar secara perlahan-lahan. Dia ada lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil ini sepertinya bekas patokan ayam. Dari bekas-bekas patokan ayam inilah sepertinya si lalat BSF berhasil memasukkan telurnya. Gitu. Nah, ini kan yang sudah pre-pupa. Nah, yang masih pupa semoga masih ada. Kalau kemarin sih saya lihat banyak. Oke, bolo. Bolo. Tuh terlihat kan dari kantong plastiknya ada yang berlubang dan sangat takjub bolo kalau kita memikirkan dengan keunikannya bolo. Ternyata dengan segala batasannya membuktikan bahwasanya tidak hanya manusia, hewan pun, makhluk hidup lainnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan spek atau keadaan yang akan dia alami. Terlepas nanti dia itu sampai tuntas atau tidak tuntas dalam menjalani kehidupannya. Oke bolo. Nah, ini lumayan banyak bolo. Oke, itu yang putih-putih itu masih pupa. Kalau yang sudah hitam itu pre-pupa. Ternyata dia bisa merambat-rambat. Oke bolo. Bolo. Ini adalah bonus di saat Anda membuat pakan semi fermentasi. Semakin lama, bila ada kebocoran, pakan fermentasinya rusak, namun Anda mendapatkan bonus maggot bolo. Oke bolo, Anda dapat bonus maggot. Cek, aku arep demok tapi ya cek rodok mengkirik piye lho bolo. Kita coba biak. Enggak terlalu banyak lah. Ada yang masih hidup dan yang jelas masih hidup. Alam dia sudah sesuai speknya. Ini saya menggunakan penciuman. Jadi bolo, apa ya, boleh dibilang kayak amonia. Kalau tidak dicoker-coker seperti tadi, seperti yang aroma seperti amonia itu nggak keluar. Disclaimer, semoga dirimu yang lagi nonton ini sudah selesai sarapan. Hindari menonton hal seperti ini sebelum Anda sarapan, takutnya Anda mual. Oke bolo, saya bingung narasinya gimana. Yang jelas
pakan fermentasi, bila terjadi kebocoran itu akan mengundang lalat BSF untuk menitipkan telurnya. Yang mana telur itu, telur dari lalat BSF, bila sudah menetas akan menjadi maggot. Maggot seperti di konten-konten yang lainnya, termasuk pakan yang kaya protein. Jadi sangat bermanfaat untuk ternak kita. Ternak apa saja, bisa ayam dan juga bisa untuk ikan. Tapi ikan yang ini ikan mungkin jenis lele, arowana, kayak gitu, yang pemakan daging lah. Mungkin juga hal ini bisa untuk tukang mancing ini, ya kan? Itu dulu ceritanya. Yang pertama, kesimpulannya kita bisa mendapatkan bonus maggot, atau ke depan kita bisa memproduksi maggot sebagai pakan tambahan alternatif untuk ternak yang kita miliki. Yang kedua, ini dari konten hari ini adalah sebanyak apapun aset yang kamu miliki, bila tidak kamu kelola, maka manfaatnya itu berkurang. Bisa jadi tidak muncul manfaatnya. Ketiga, bersedekah itu tidak harus uang, bisa sikap, atau ini cukup memberi air minum, meskipun yang kita beri makhluk hidup selain manusia. Kepada para bolo, bila mana ada konten saya yang kurang membuat Anda nyaman, saya minta maaf. Dan bila ada kritik serta saran yang dapat disampaikan, kami tunggu. Dan sangat kami harapkan kritik serta sarannya. Tak lupa Sandi Ngomah mengharapkan adanya subscribe, like, serta komen dari para pendengar semua. Tetap semangat, nikmati prosesnya, manfaatkan, kelola aset yang ada dan menjadi milik Anda. Semoga manfaatnya bertambah, keberkahannya pun juga bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.